Presiden Joko Widodo menyebut menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Presiden Jokowi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait polemik batas usia calon kepala daerah, termasuk soal ambang batas suara partai politik dalam mengusung calon kepala daerah. Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Namun kalau kita melihat atau merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo di 23 April 2024, kala itu Presiden menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Hal ini disampaikan Jokowi saat merespons hasil sengketa Pilpres yang mengesahkan kemenangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menghormati putusan MK yang final dan mengikat, dan pertimbangan hukum dari putusan MK. Kembali kita melanjutkan perbincangan bersama Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Sulis. Prof. Sulis, kalau kita tadi merujuk dari pernyataan Presiden Jokowi menanggapi putusan dari MK sekarang dan kemudian beberapa bulan lalu di April 2024, kemudian di sebelumnya pernah juga di 2019, yang dua-duanya pada kala itu direspons oleh Presiden Jokowi soal putusan MK adalah final dan juga mengikat. Tapi kalau ini justru dibilangnya adalah kita menghormati proses konstitusional yang biasa terjadi. Ini apa maknanya, Prof? Ya, kita mesti membacanya begini, bahwa hukum itu bunyinya seperti apa akan sangat tergantung pada siapa yang menafsir dan untuk kepentingan apa. Kan bisa aja pasal yang sama, putusan MK bahkan dikatakan, tetapi penafsirannya bisa beda-beda, tergantung sedang ada gain politik apa yang diinginkan. Artinya maksudnya menguntungkan siapa? Apakah menguntungkan saya atau enggak gitu? Iya, begitu. Itu yang dikatakan oleh critical legal studies bahwa hukum itu sebenarnya digunakan untuk mendefinisikan kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan kita, warga bangsa Indonesia ini. Tapi bukannya kita harus taat pada konstitusi, menghormati putusan MK dan harus dijalankan karena bersifat final dan mengikat, Prof? Ya harusnya begitu dong sebagai negara hukum. Ini kan mengapa rakyat berbondong-bondong pergi ke MK, ke DPR kan dalam rangka mereka mau membela konstitusi. Karena mereka paham betul bahwa ini negara hukum dan harus menghormati hukum di atas segalanya. Kalau enggak kita apa yang akan kita pegang kalau bukan konstitusi? Itu masalahnya, ya. Tapi kalau misalnya juga bingung gitu, Prof, pada saat sebelum putusan MK ini kan ada putusan MA terlebih dahulu ya, terutama mengenai batas usia untuk usia minimal 30 tahun ya. Nah ini kan yang jadi bingung, Prof. Sebenarnya mana yang lebih tinggi, mana yang harus dijalankan, MA atau MK? Ya Mahkamah Konstitusi ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan di dalam konstitusi kita sebagai putusan yang final dan binding ya, mengikat dan final begitu. Kita mesti membedah lagi suatu putusan yang tadi disampaikan, putusan MA, putusan PT UN. Nah itu kalau kita lihat bahwa substansinya ada soal-soal nepotisme di situ ya, berbau nepotisme, itu tentunya kita harus kritikal juga melihatnya. Kan itu putusan yang cacat tuh, cacat gitu. Pada saat 2 bulan lagi ya, Prof ya, kita kemudian berganti kepemimpinan. Apakah dengan adanya putusan MK yang kemudian tidak langsung dijalankan, ada konsultasi, ada rapat di Balek, hari ini juga ditunda untuk rapat pengesahan revisi Undang-Undang Pilkadanya. Apakah ini mempengaruhi, Prof? Pada saat harusnya jalan mulus begitu pergantian pemimpin, apakah ini kemudian bisa dikatakan sebagai presiden buruk juga di akhir-akhir pemerintahan Joko Widodo? Dan juga berakhirnya juga untuk anggota legislatif di masa 2019-2024. Ya, ini bukan pembelajaran yang baik tentunya kalau kita ingin bernegara hukum ya, karena
jelas sekali prinsip-prinsip negara hukum itu ada aturan-aturannya. Penyelenggara negara apabila mau membuat hukum itu harus mengacu kepada konstitusi dan hukum yang sudah ada, tidak membuat hukum berdasarkan kepentingan-kepentingannya sendiri dan menabrak semua prosedur-prosedur di dalam pembuatan hukum itu. Juga sebetulnya tuh banyak lagi syaratnya, harus membuat regulatory impact analysis, harus bikin naskah akademik, nggak bikin dalam satu malam sembunyi-sembunyi kucing-kucingan dengan rakyat gitu ya, buat hukum sendiri gitu. Prof, nah ini juga yang ditakutkan kalau tadi Prof bilang tak sembunyi-sembunyi begitu ya, ditakutkan disulap dalam hanya waktu satu malam. Kan tadi dibilangnya pada saat ketuk palu kan ditunda ya Prof ya. Tadi Bang Habib juga Habibur Rahman juga bilang tidak ada pengesahan RUU Pilkada hari ini. Ini kalau bisa dibilang sebenarnya penundaan ini artinya bisa kemudian dimulai lagi rapat paripurna yang kita nggak tahu nih waktunya kapan, Prof. Iya, saya mau melihat itu sebagaimana kalau kita belajar critical legal studies itu sebagai sedang membangun kesadaran palsu, false consciousness. Jadi mereka bisa mengatakan apa saja, bermain-main dengan diksi, bermain-main dengan kata-kata, mengaburkan pengertiannya, lalu ditafsir-tafsirkan sendiri untuk mengelabui masyarakat. Itu yang terjadi sebenarnya. Meredam dulu begitu, meredam masyarakatnya. Mereka mengatakan apa saja kepada masyarakat untuk membodohi sebenarnya, untuk membangun kesadaran palsu, untuk membenarkan diri sendiri, untuk mengklaim-klaim kebenarannya sendiri, tidak untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini. Tidak mendengar juga kegeraman, sebenarnya kaget juga pada saat ada artis hari ini begitu ya, yang kemudian bersuara seperti Reza Rahardian, ada komika juga yang nampaknya juga tadi Reza Rahardian juga Mas Reza juga bilang saya nggak bisa diem aja nih di rumah, saya harus datang begitu. Itu juga diabaikan juga begitu dengan penundaan ini. Hukum yang baik itu adalah yang mengakomodasi pengalaman, realitas dan kebutuhan warga masyarakat. Apabila itu tidak terjadi maka hukum itu cacat sebenarnya. Cacat etika moral, cacat prosedur, begitu. Dan tentu saja cacat materialnya juga. Meskipun tadi kemarin disebutkan di rapat balik bahwa sebenarnya ini bukan terkesan mendadak karena memang sudah dari tahun lalu di 2023 ini sudah berangsur-angsur untuk disuarakan dari revisi undang-undang pilkadanya karena ditunda ini karena waktu itu ada proses pemilu, tahapannya, jadi baru dirapatkan lagi sekarang ini. Karena sudah banyak sekali kita mendapatkan kebohongan-kebohongan ya, mohon maaf ya. Kita kali ini juga tidak percaya ya. Bukankah keadaan di tanah air kita itu banyak sekali rancangan undang-undang yang di parlemen usianya belasan tahun ya, seperti undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan sekarang yang sedang diributkan oleh gerakan masyarakat sipil adalah rancangan undang-undang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Mengapa tidak itu yang mereka sahkan terlebih dahulu? Karena itu yang ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat. Tetapi mereka mensahkan rancangan undang-undang yang sungguh-sungguh kita tahu kepentingan politiknya sangat kental. Dan rancangan undang-undang ini juga mendekati proses pendaftaran parpol ya Prof ya? Di Pilkada 27 sampai 29 dan sebelum-sebelumnya juga ada seperti Kimplas yang sudah mendeklarasikan terlebih dahulu, misalnya pasangan Ridwan Kamil Suswono, dan sebelumnya ada di Jawa Tengah yang beberapa partai politik juga sudah menyuarakan untuk mendukung Ahmad Lutfi dan juga Kaisang gitu Prof. Itu rangkaian itu yang dilihat memang adakah dilihat ini benar-benar kesengajaan? Ya itu begini ya, kekuasaan itu memang memabukkan ya. Dan banyak literatur mengatakannya kan, kekuasaan itu cenderung menjadi tindakan korupsi. Kalau sudah berkuasa, ingin lebih dan lebih dan lebih berkuasa. Begitu critical legal studies juga mengatakannya. Jadi hukum itu digunakan untuk memaintain privileges, hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa itu akan memberikan karena sudah terlalu lama begitu Prof. Memberikan kekuasaan yang besar, kekuasaan itu memberikan kesejahteraan, sumber-sumber kesejahteraan, dan semakin dia kaya, semakin banyak lagi privilege-nya, semakin dia ingin berkuasa terus-menerus, dan mengabaikan semua kenyataan-kenyataan.
terutama mengabaikan nasib rakyatnya. Dan ini terbukti pada saat sepanjang hari ini bukan hanya di Jakarta ya Prof ya, tetapi juga dari di beberapa daerah ini juga menyuarakan hal yang sama. Ini keresahan dan puncak dari marah masyarakat Indonesia terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai ini tidak dilaksanakan langsung, tetapi kemudian ada revisi undang-undang pilkada yang kemudian ini maknanya sebenarnya apa Prof? Pada saat revisi undang-undang pilkada kan sebelumnya ada putusan MK nih. Nah kalau misalnya diketok palu revisi undang-undang pilkada artinya revisi undang-undang pilkada ini yang berlaku bukannya putusan MK gitu Prof? Ya itu kan dampaknya bisa mengadu domba antar lembaga loh di negeri ini, MK dan DPR. Dan itu tentu saja logikanya undang-undang yang udah jadi bisa juga di judicial review kan ke Mahkamah Konstitusi kan gitu. Tapi kan soalnya menjadi ribet dan sangat rumit dan sangat menyakitkan. Itu pun kalau KPU mau ya? Ya itu KPU harusnya segeralah membuat peraturan KPU berdasarkan Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu setara undang-undang harus kita pegang. Jadi saya teringat juga Prof pada saat pelaksanaan putusan MK waktu itu yang akhirnya meloloskan Mas Gibran begitu ya masuk menjadi pada saat itu bakal calon wakil begitu presiden. Waktu itu kan langsung direspon cepat oleh KPU dengan melalui PKPU ya Prof ya, akhirnya kemudian dijalankan gitu. Nah kalau kali ini yang Prof lihat pada kemarin malam di Selasa, Ketua KPU bilang bahwa akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada pemerintah dan DPR. Artinya ada perbedaan Prof, perbedaan sikap nih. Ya tapi kita melihat ya perjalanan KPU yang sudah kita semua bersama tahu apa yang terjadi, konspirasi-konspirasi seperti apa, sampai akhirnya ketuanya kan juga dilengserkan ya. Kemudian juga ketua MK yang sebelumnya sampai hari ini tidak boleh menjadi ikut di dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan soal-soal pemilu kan. Jadi itu saja sudah memperlihatkan apa? Bahwa ada sesuatu yang salah di lembaga-lembaga itu. Karena dipilih orang-orang yang bisa diajak untuk berkonspirasi melanggengkan kekuasaan. Dan pada saat yang bersamaan sebenarnya masyarakat ini juga mengapresiasi sekali pada saat kemarin putusan MK ya Prof yang mengembalikan marwah kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, tapi kemudian ya justru sebaliknya ini dari apresiasi kegembiraan hari Selasa justru berbuah sebaliknya 180 derajat. Jadi warga ini marah begitu ya terhadap reaksi dari pemerintah dan juga DPR, apalagi kemarin juga pada saat rapat ini juga dihadiri oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dan juga Menkumham, Prof. Ya, tuh sebetulnya kan ya mereka tuh harus mendengarkan suara rakyat yang katanya adalah suara Tuhan ya. Nah, saat ini tuh rakyat mau berterima kasih kepada MK karena MK sudah mau memperbaiki ya, memulihkan putusan yang sebelumnya yang 90 itu kan. Nah, tentu saja harusnya para penyelenggara negara, DPR itu ya adalah wakil rakyat yang dibayar sangat mahal dengan uang rakyat, itu kan harusnya mendengarkan suara rakyat karena mereka itu adalah instrumen demokrasi. Jadi tempat warga negara itu berharap kepada mereka. Harusnya mereka sangat sensitif terhadap ini semua. Nah, Prof, kalau kita lihat ini kan masa ya dari visual ini seharusnya sudah berakhir pada pukul 18 kan, biasanya kalau demo sudah dipukul mundur, juga dicoba pukul mundur oleh pihak polisi dari pengamanan di sekitar gedung DPR Senayan Jakarta. Lalu tapi kemudian yang kita lihat adalah massa masih berada di sekitar area meskipun tidak berada di depan, Prof. Apa yang ingin mungkin terakhir Prof, singkat saja, apa yang kemudian masih geramkah masyarakat atau masih justru menunggu ada perwakilan yang menemui atau apa Prof? Ini gambarannya saat ini massa masih berada di sekitar area gedung DPR nih. Saya membacanya distrust publik, ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara negara itu sangat besar. Jadi kalau dikatakan hari ini tidak akan ada putusan, tapi kan nggak ada jaminan bahwa nanti malam tidak ada gitu. Karena bilangnya ditunda ya Prof ya? Kita harusnya menghargai mereka yang bersedia ya, anak-anak muda, para mahasiswa, gerakan masyarakat sipil, seniman,
itu menjaga-jaga. Mereka sedang menjagai republik ini. Dengan sangat sedih dan haru saya mau berterima kasih kepada mereka yang bersedia menjaga republik ini buat kepentingan kita bersama untuk masa depan Indonesia. Untuk kepentingan bersama dan saat ini juga masa masih berada di gedung sekitar gedung DPR MPR Senayan. Prof. Sulis, Guru Besar Universitas Indonesia, terima kasih untuk ulasannya. Kita kawal bersama Prof. Ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi.